Oke guys, kita akan coba lihat ekonomi kalender yang penting untuk hari ini yang mungkin akan menjadi faktor pergerakan market pada hari ini khususnya. Kita coba buka ekonomi kalender. Ya, kita klik today atau this week aja ya. Ya, this week. Ya, ini Tuesday 25 Februari, hari Selasa ya. 2025 ada bintang 3 di jam 22 jam 10 consumer confidence, kemudian ada new home sales jam 10 juga 10 malam, ada crude oil inventories jam 10 malam juga. Jadi ada 3 data penting ya malam hari ini ya. Mungkin kamu yang sedang pasang posisi future mungkin harus berhati-hati di jam-jam yang krusial ini karena bisa jadi terjadi volatilitas harga. Kita coba lihat ya untuk new home sale ini bagaimana pengaruhnya dengan harga kripto. Ya, kalau dia naik gimana, kalau dia turun gimana. Coba kita explore di ChatGPT ya. Pengaruh data new home sale terhadap kripto ya. Dampak data new home sale terhadap harga kripto. New home sale itu adalah indikator ekonomi yang mengukur jumlah rumah baru yang terjual dalam 1 bulan di Amerika. Data ini dapat berdampak pada harga kripto secara tidak langsung melalui beberapa mekanisme. Dampak terhadap sentimen pasar: jika new home sale lebih tinggi dari ekspektasi, itu menunjukkan ekonomi yang kuat yang bisa meningkatkan sentimen terhadap aset berisiko termasuk kripto. Jika lebih rendah dari ekspektasi, itu bisa menandakan pelemahan ekonomi yang dapat mendorong investor beralih ke aset yang lebih aman. Ya, jadi kalau nanti datanya itu lebih tinggi dari sebelumnya, itu menunjukkan ekonomi yang kuat sehingga sentimennya bagus buat kripto ya. Nah, jadi sentimennya terhadap aset yang bisa meningkatkan sentimen terhadap aset berisiko termasuk kripto, Bitcoin dan altcoin. Jadi nanti kita lihat data new home sale nanti malam jam 10 itu apa naik apa turun ya. Kalau naik itu bagus buat kripto dan Bitcoin, berarti sentimen jadi naik ya terhadap aset yang berisiko. Aset yang berisiko itu termasuk kripto ya. Kripto ini aset yang dianggap berisiko. Tapi kalau turun, nanti datanya turun dari ekspektasi, ini menandakan pelemahan ekonomi yang mendorong investor beralih kepada aset yang lebih aman. Jadi kalau nanti datanya turun, berarti ada kecenderungan harga kripto dan Bitcoin itu bakalan tambah turun. Nah, jadi dampak dari sentimen pasar ini itu tidak selalu 100% akurat seperti ini ya. Cuma rata-rata itu seperti itu pengaruhnya dari data ekonomi ini. Ya, cuma terkadang juga tidak selalu harus seperti itu ya. Kadang dia berbalik. Maksudnya yang harusnya turun jadi malah jadi naik. Tapi pada umumnya in general begitu pengaruhnya ya. Nanti kamu siap-siap aja nanti malam coba kita pantau new home sales data ini jam 10 malam. Kita lihat apakah harganya itu meningkat atau menurun ya. Ingat tadi ya, new home sale kalau meningkat berarti itu bagus buat kripto, ada kecenderungan Bitcoin dan altcoin naik. Tapi kalau turun, itu menunjukkan pelemahan ekonomi, maka mendorong investor itu untuk keluar dari pasar kripto ke aset yang lebih aman. Nah, itu pengaruhnya ya. Hubungan dengan suku bunga, the Fed. Nah, jadi ada hubungannya dengan suku bunga ya. Jadi data perumahan itu, new home sales itu, data penjualan rumah dalam 1 bulan, rumah baru dalam 1 bulan di Amerika Serikat itu, data perumahan yang kuat bisa memperkuat alasan bagi The Fed untuk mempertahankan atau menaikkan suku bunga yang bisa memperkuat US dollar dan menekan kripto. Tapi ada dampaknya juga terhadap suku bunga. Ya, jadi kalau nanti data new home sale-nya itu kuat naik ya, itu menjadi pertimbangan bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga. Ya, dan memperkuat US dollar ya. Kalau US dollar naik itu biasanya maka kripto akan anjlok ya.
karena dia berlawanan itu. Kalau dolarnya turun, ya kriptonya naik gitu. Kemudian jika data lemah, the Fed mungkin lebih dovish. Dovish ini maksudnya melonggarkan kebijakan yang bisa melemahkan US dolarnya melemah, tapi mendorong harga kriptonya naik. Itu hubungannya dengan the Fed. Ya, jadi data new home sale itu, data penjualan rumah baru di Amerika dalam 1 bulan itu bisa berdampak terhadap sentimen pasar, yang pertama. Kemudian bisa juga berdampak terhadap suku bunganya the Fed. Kalau dampaknya terhadap sentimen pasar, kalau harga naik, maka sentimen pasar meningkat terhadap aset yang berisiko. Jika dia turun, maka cenderung investor akan beralih kepada aset yang lebih aman. Tapi hubungannya dengan suku bunga the Fed malah sebaliknya. Kalau datanya naik, maka the Fed akan mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan suku bunga ya. Suku bunga yang dipertahankan atau naik itu bisa memperkuat dolar, bisa menekan kripto. Malah sebaliknya dengan sentimen. Hubungan dengan the Fed ini dengan sentimen malah kebalikan. Kemudian jika datanya turun melemah, maka the Fed mungkin akan lebih dovish. Dovish itu artinya melonggarkan kebijakannya yang bisa berdampak lemahnya US dolarnya lemah, tapi mendorong harga kripto itu naik. Berikut korelasi dengan likuiditas pasar. Likuiditas pasar itu maksudnya dana baru yang masuk ke pasar ya. Uang segar, uang baru yang masuk ke pasar. Apa hubungannya dengan likuiditas pasar? Pasar perumahan yang kuat, new home sale yang naik datanya akan menunjukkan masyarakat masih mampu membeli rumah, yang berarti daya beli mereka cukup tinggi. Ini bisa berarti masih ada cukup likuiditas pasar untuk aset spekulatif seperti kripto. Jadi cenderung bagus kalau datanya naik ya, berarti itu menunjukkan masyarakat masih mampu membeli rumah, berarti masih punya duit. Orang masyarakat ini ya masih punya likuiditas, jadi masih ada uang yang bisa diinvestasikan ke aset-aset yang mungkin lebih berisiko seperti kripto dan bitcoin. Nah, namun jika pasar perumahannya melemah, bisa jadi tanda bahwa ekonomi itu melambat dan investor lebih berhati-hati yang dapat menurunkan permintaan untuk kripto. Ya, jika turun data new home sale-nya itu bisa jadi menunjukkan ekonomi yang melemah, sehingga investasi di aset-aset seperti kripto dan bitcoin itu akan cenderung menurun. Begitu ya. Kesimpulannya, data new home sale sendiri bukan indikator utama untuk kripto, jadi ini bukan satu-satunya indikator ya, mungkin ada faktor lain. Cuma kita menganalisa aja dari data ini, apa yang kira-kira bakal terjadi di market. Tapi bisa memberikan petunjuk tentang arah ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Dampaknya terhadap harga kripto bergantung pada bagaimana data ini mempengaruhi ekspektasi investor terhadap suku bunga, likuiditas, dan sentimen pasar secara keseluruhan. Oke? Jadi begitu, kita tunggu saja nanti jam 10 malam bagaimana data new home sale itu nanti akan keluar seperti apa datanya. Oke, buat kamu yang ingin mengakses economic calendar ini, data-data ekonomi ini, kamu bisa lihat tutorialnya bagaimana cara menginstal economic calendar ini di HP kamu di tanda panah yang di atas ini. Ya, biar kamu bisa pantau terus data-data ekonomi yang keluar tiap hari, tiap minggu. Itu ada tutorialnya di sini, silahkan diklik. Ya, atau kamu bisa lihat linknya di deskripsi ya. Nanti kamu pelajari bagaimana cara menginstal economic calendar ini biar bisa dipantau di HP kamu setiap hari. Demikian ulasan saya buat new home sale semalam ini ya, jam 10. Video berikutnya untuk data crude oil inventories ya, saya pisahkan saja videonya biar tidak terlalu panjang. Kamu bisa lihat nanti di akhir video ini, nanti di thumbnail akhir video. Kamu bisa klik di situ atau lihat nanti di linknya di deskripsi. Bagaimana pengaruh crude oil inventories yang akan keluar jam 10 malam ini juga terhadap harga pasar kripto pada khususnya. Oke, sampai jumpa.